Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda semuanya, Nana Ustazah, tadi kita sudah persepsi melalui Zoom. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang materi prasyarat yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan pada kelas 9 ini. Kemarin kita sudah uji prasyarat juga, ya Nak. Nah, sekarang kita masuk kepada materi bab satunya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, mungkin materi ini tidak baru lagi bagi anak-anak Ustazah ya, seperti soal yang Ustazah ujikan kemarin. Nah, itu sebenarnya sudah belajar di kelas 7. Nah, sekarang lebih mendalam aja lagi ya, ada bentuk akarnya, pengenalan bentuk akarnya, penyederhanaan bentuk akarnya. Nah, KD pada pembelajaran kali ini itu tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, ini pengetahuan yang harus Antuna kerjakan. Kemudian keterampilan yang harus Antuna bisa nanti pembelajaran ini setelah KD ini Antuna bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya, pada pertemuan pertama ini indikator yang harus Antuna capai yaitu Antuna bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Ya, kemudian Antuna juga bisa menentukan hasil dari perpangkatan tersebut, dari perkalian tadi yang kita jadikan perpangkatan. Nah, sekarang tentukan hasilnya seperti itu ya. Nah, Antuna semuanya, anak-anak Ustazah semuanya, sekarang untuk memahami konsep bilangan berpangkat, coba sediakan satu buah kertas ya, satu buah kertas. Nah, ini satu buah kertas yang berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Jadi kalau persegi sisinya semuanya sama panjang. Nah, kemudian, sebenarnya ini kegiatan ini Ustazah rangkai atau untuk kegiatan kelompok di kelas. Tapi qadarullah karena kita masih daring, jadi kita laksanakan saja sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, kemudian kertas ini Antuna lipat menjadi dua buah bagian sama besar atau dilipat pada simetri putarnya, simetri lipatnya. Nah, di kelas sebelumnya sudah belajar ya, apa itu simetri lipat atau simetri putarnya. Nah, kemudian lipatannya ini, simetrinya yang di sini Antuna potong. Antuna potong menggunakan gunting. Antuna potong ini menjadi dua bagian. Nah, seperti ini nanti jadinya, yang satu buah tadi menjadi dua buah bagian, gitu ya. Nah, kemudian yang satu ini lagi Antuna potong lagi menjadi dua buah bagian, potong-potong lagi ya. Nah, yang tadi, yang satu buah lagi tadi juga dipotong menjadi dua buah bagian ya, sampai seperti itu seterusnya, potong-potong sampai sekecil yang Antuna mau setiap bagiannya. Nah, kalau kita lihat lagi, setiap satu yang tadi, yang besar tadi awalnya dapat 2, yang satu yang ini lagi nanti dapat 2, yang satu ini lagi kalau kita potong lagi dapat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan dalam pengguntingan kita tadi. Ya, dalam pengguntingan kita tadi, setiap satu buah yang kita gunting tadi hasilnya itu 2. Nah, pengguntingan kedua hasilnya berapa? 4, karena 2 tadi yang kita potong jadinya 4. Pengguntingan ketiga dapatnya berapa? 8. Nah, sampai nanti seterusnya berapa ya, kertas nanti kecil sampai sekecil berapa yang akan Antuna potong. Nah, maka dari kegiatan kita tadi dapat kita simpulkan, jika kita melakukan pengguntingan sebanyak N kertas, artinya N kali atau tergantung banyaknya kita menggunting, itu ya, N arti N ya, maka kertas pengguntingannya adalah 2 kali 2 kali 2 titik kali dengan 2. Kenapa? Setiap yang kita gunting itu menghasilkan 2. Jadi 2 sebanyak N kali yang dihasilkannya. Sehingga nanti dapat disimpulkan
perkalian berulang ini, yang ini ya, perkalian berulang dari 2 ini sebanyak n tersebut dapat ditulis 2 berpangkat dengan n ya, 2 berpangkat dengan n. Atau contohnya lagi, misalnya kita menggunting sebanyak 1 buah itu menjadi 3 buah. Ya nak, berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bentuk perkaliannya. Contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini artinya sama dengan 3 berpangkat dengan 5. 5 yang kecil ini merupakan pangkat. Nah, karena nih 1, 2, 3, 4, 5. Makanya 3 berpangkat 5. Nah, ini namanya perpangkatan 3. Nah, kemudian contohnya lagi misalnya min 5 kali min 5 kali min 5. Berarti min 5 berpangkat dengan 3 karena min 5-nya ada sebanyak 3 kali ya. Nah, ini dinamakan dengan perpangkatan min 5. Nah, jadi dapat kita simpulkan perpangkatan itu apa? Karena tadi perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, kalau kita rumuskan secara matematisnya ya ini dia berarti A berpangkat dengan N itu artinya A kali A kali A titik-titik kali A dengan N bilangan bulat positif, artinya pangkatnya itu harus pangkatnya ini positif ya, berarti sebanyak N kali. Nah, contohnya ini, contohnya 3 pangkat 5. Berarti yang seperti yang tadi ya, yang tadi kalau 3 pangkat 5 artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 5 kali. Nah, artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 5 kali. Nah, 3-nya ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Artinya 3 ini merupakan banyaknya angka yang akan kita kalikan. Nah, itu namanya bilangan pokok atau basisnya. Sedangkan 5 yang kecil di atasnya ini, nah ini namanya pangkat. Nah, itu yang namanya pangkat. Letaknya di atasnya atau dalam bahasa matematikanya disebut dengan eksponen. Paham tuh nah? Nah, kita lanjut ya. Nah, coba tadi yang berarti indikator pertamanya sudah ya, Antuna sudah bisa mengalihkan suatu bilangan menjadi perpangkatan ya. Contohnya ini 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 berapa? Nah, hasilnya berapa kalau 5 kali 5? 25 ya. Nah, kemudian 5 pangkat 3 berarti kita mengalihkan 5-nya ini sebanyak 3 kali 5 pangkat dengan 3. Artinya 5 kali angka 3-nya. Berarti 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Kalau 5 pangkat 4 berarti 5 kali 4-nya. 5 kali angka 4-nya. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan saja lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya ini lagi. Nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk biasa. Dalam bentuk biasa itu dalam bentuk perkalian berulang, itu maksudnya ya. Berarti kalau min 0,3 pangkat 2 artinya kita mengalihkan 0,3 sebanyak 2 kali. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kita kalikan. Nah, ingat kalau untuk perkalian, min kalau dia berbentuk genap berarti min hasilnya negatif, makanya di sini hasilnya tidak ada negatifnya ya, karena min kali min hasilnya positif. 0,3 kali 0,3 hasilnya berapa? 0,09. Nah, sama dengan ini juga 0,3 pangkat 2 kalau kita jadikan ke perkalian bilangan biasa, 0,3 kali dengan 0,3 dan hasilnya itu adalah 0,09 sama ya, karena dia pangkat 2 ini merupakan angka genap. Nah, untuk contoh nomor 2 dengan nomor 3 hampir sama ya, menyatakan suatu bilangan suatu perpangkatan menjadi perkalian bilangan biasa. Jadi kalau dia pangkat 3, perkalian angkanya kita bikin sebanyak 3 kali, kemudian kalikan semuanya lagi. Nah, itu hasil dari perpangkatan namanya. Nah, ini juga 3 kali dan ini hasil dari perpangkatan.
itu ya. Nah, nomor 3 juga sama. Nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dengan min 2 pangkat 4 dengan bentuk bilangan biasa. Nah, ini kenapa hasilnya berbeda? Oh, ini tidak ada hasilnya di sini ya karena terpotong. Nah, min 2 pangkat 3 artinya kita mengalihkan min 2 sebanyak 3 kali. Kenapa hasilnya negatif? Nah, karena minnya ada 3 buah. Nah, itu dia ya. Min kali min positif, kali min lagi negatif. Nah, ingat saja kalau negatifnya genap berarti hasilnya positif. Kalau negatifnya ganjil, contohnya min 2 pangkat 5 nanti hasilnya negatif, min 2 pangkat 7 nanti hasilnya negatif. Tapi kalau dia pangkatnya genap, contohnya min 2 pangkat 4, nih ya, berarti hasilnya nanti positif. Karena 4 ini min kali min positif, min kali min positif. Nanti hasilnya positif. Ini hasilnya berapa? 16 ya, karena terpotong. 16, positif 16. Nah, untuk latihannya coba Antuna kerjakan ini di buku tugasnya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Artinya ini dia perkalian berulang. Perkalian biasa, nyatakan ini menjadi bentuk pangkat. Contohnya ini min 2 pangkat berapa? Pangkat titik-titik. Ini 1/5 pangkat berapa? Pangkat titik-titik. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau tadi kita mengubah dari perpangkatan menjadi perkalian berulang, sekarang perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Nah, nomor 2-nya juga sama ya, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Kebalikan dari nomor 1. Nah, nomor 3, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Dan hasilnya berarti dicari ya. Nah, itu saja. Lihat dulu. Nah, soalnya jelas ya, yang ini yang nomor 1 dari perkalian berulang jadi pangkat, yang nomor 2 dari pangkat jadi perkalian berulang, yang nomor 3 hasil dari perpangkatan. Nah, untuk pertemuan pertama ini mungkin sampai di sini dulu ya Nanda semuanya. Semoga Ananda mengerti. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.